Fabio Quartararo desak Yamaha segera turunkan mesin V4. Musim 2025 menjadi panggung penuh perjuangan bagi Fabio Quartararo dan tim Monster Energy Yamaha MotoGP. Di tengah deru dominasi Ducati, Aprilia, dan KTM yang mengandalkan mesin V4 bertenaga buas, Yamaha mencoba bangkit dengan satu harapan besar, prototipe mesin baru yang mungkin jadi titik balik mereka. Quartararo, juara dunia MotoGP 2021, paham betul bahwa M1 saat ini telah jauh berkembang dibanding musim lalu. Namun, ada satu hal yang tetap menjadi hambatan utama, konfigurasi mesin 4 silinder segaris, inline 4, yang dinilai mulai ketinggalan dari sisi performa total dibanding mesin V4 milik para rivalnya. Meski begitu, tanda-tanda positif mulai terlihat. Di beberapa seri terakhir, Quartararo kerap tampil menonjol dalam sesi latihan bebas dan kualifikasi. Ia bahkan mampu masuk ke barisan depan di grid, seperti saat MotoGP Ceko, di mana ia start dari posisi ketiga. Sebuah pencapaian yang membuat Yamaha kembali punya harapan. Namun, sayangnya, performa di sesi latihan dan kualifikasi tidak sepenuhnya diterjemahkan ke balapan. Di Brno, misalnya, Fabio masih harus puas finish di luar 5 besar, bukan karena kurang cepat, tapi karena ia harus mengatasi keterbatasan teknis saat berada di tengah lalu lintas pembalap lain. Ketika saya sendirian, saya bisa memaksimalkan kecepatan dan gaya balap saya. Tapi saat race, semuanya berubah, ujar Quartararo dengan nada frustrasi. Masalah paling mencolok menurut Fabio adalah di sektor pengereman. Ia mengaku bahwa motor Yamaha hanya mengandalkan pengereman roda depan, sementara para rival dengan mesin V4 bisa mengerem dengan 2 roda sekaligus, memberi kestabilan dan efisiensi lebih saat late braking. Begitu saya di belakang pembalap lain, saya harus ngerem 20 meter lebih awal. Itu benar-benar bikin saya rentan disalip, jelasnya. Perbedaan ini membuat Yamaha kesulitan dalam duel langsung, terutama di lap-laps awal dan akhir balapan. Quartararo juga mengakui bahwa ia kesulitan menemukan failing pada roda belakang, padahal pengereman belakang sangat penting saat mempertahankan posisi dari serangan rival. Di atas kertas, motor kami bagus di bagian depan. Tapi bagian belakang, kami selalu bermasalah, tambahnya lirih. Meski kecewa, Quartararo tetap menyimpan keyakinan. Baginya, proyek mesin V4 Yamaha adalah cahaya di ujung terowongan. Ia tahu ini bukan pekerjaan instan, tapi ia percaya perubahan ini bisa jadi penyelamat masa depan Yamaha di MotoGP. Saya belum pernah mencoba mesin V4, jadi saya tak bisa bilang pasti. Tapi dari apa yang saya lihat hari ini, saya rasa masalah kami memang dari mesin itu sendiri, katanya. Quartararo berharap bisa menguji langsung mesin V4 Yamaha saat uji coba Misano pada September 2025. Momen itu sangat ditunggu-tunggu karena menjadi pertama kalinya ia akan merasakan perbedaan nyata antara filosofi mesin Yamaha selama ini dengan pendekatan baru yang lebih kompetitif. Dengan penuh harap, Quartararo berkata bahwa ia ingin berada di garis depan bukan hanya saat kualifikasi, tapi juga saat finish race. Baginya, kembalinya Yamaha ke papan atas bukanlah sekadar ambisi pribadi, tapi tanggung jawab besar sebagai ikon tim Jepang yang kini sedang bertarung untuk bangkit. MotoGP 2025 memang belum menjadi musim terbaik Quartararo. Tapi satu hal yang pasti, semangat juangnya belum padam. Dan selama Yamaha terus berprogres, ia akan tetap bertahan di garis depan pertempuran, dengan atau tanpa mesin V4. Yamaha kembali keteteran, Fabio Quartararo mulai pasrah hadapi realita pahit MotoGP Ceko 2025. Harapan untuk bangkit kembali kandas. Fabio Quartararo, pembalap andalan Yamaha, harus kembali menelan kenyataan pahit usai melewati akhir pekan yang mengecewakan di MotoGP Ceko 2025. Dalam 2 balapan, sprint dan main race, Quartararo belum juga mampu membawa Yamaha mendekati podium. Dan kali ini, yang tersisa hanyalah rasa frustrasi dan kepasrahan. Sirkuit Brno yang menjadi saksi kejayaan para pembalap top, justru seolah menjadi pengingat betapa jauh Yamaha tertinggal dari para rivalnya. Padahal, awal akhir pekan ini sempat memberikan angin segar. Saat sesi kualifikasi, Fabio Quartararo tampil mengejutkan dengan performa impresif yang membawanya start dari posisi ketiga. Sebuah sinyal bahwa mungkin, Yamaha telah menemukan celah untuk kompetitif kembali. Namun seperti mimpi yang hanya sebentar, kenyataan di hari balapan berbicara sebaliknya. Di sprint race, Quartararo tak mampu mempertahankan posisi startnya. Meski sempat bersaing di grup depan, performa motornya perlahan menurun. Ia akhirnya hanya finish di posisi kelima, dan itu pun karena 2 pembalap di depannya mengalami insiden, 1 crash, dan 1 lagi mengalami masalah teknis. Saya coba bertahan,
Saya coba jaga ban, tapi pada akhirnya, kami tidak cukup kuat, ujar Quartararo dengan wajah lesu di pedok usai sprint race. Masuk ke balapan utama, ekspektasi kembali diatur ulang. Start dari posisi ketiga memberi harapan kecil bahwa setidaknya Quartararo bisa fit untuk podium. Tapi lagi-lagi, kenyataan tidak bersahabat. Yamaha tidak punya pace yang cukup untuk bertarung di barisan depan. Satu persatu pembalap mulai menyalip, dan Quartararo pun harus rela turun ke posisi 6. Bahkan posisi itu pun bukan hasil dari keunggulan performa, melainkan diperoleh karena ada dua pembalap di depannya mengalami crash. Kalau pembalap lain tidak crash, mungkin saya ada di P8 atau lebih buruk. Kami harus jujur, ini menyakitkan, tambah Fabio, mencoba tersenyum pahit. Bukan hanya soal hasil, yang lebih mengkhawatirkan adalah suasana hati Fabio Quartararo sendiri. Sang juara dunia 2021 itu kini terlihat kehilangan semangat. Wajahnya datar, suaranya pelan, dan saat ditanya tentang perkembangan motor Yamaha, ia hanya bisa mengangkat bahu. Kami sudah mencoba banyak hal. Tapi hasilnya begini lagi. Saat ini, saya hanya bisa menerima, ucapnya lirih. Ucapan itu terdengar seperti bentuk kepasrahan. Fabio yang dulu dikenal penuh ambisi, kini mulai menyerah pada kenyataan bahwa Yamaha belum juga kompetitif di musim 2025. Mesin yang kurang bertenaga, grip ban yang tak stabil, dan ketertinggalan teknologi dari pabrikan lain membuatnya seperti bertarung sendirian dalam kegelapan. Sementara tim-tim seperti Ducati, KTM, bahkan Aprilia terus menunjukkan progres dan inovasi, Yamaha seolah berjalan di tempat. Fabio pun sudah mulai kehilangan keyakinan, bukan pada dirinya, tapi pada motornya. Di garasi Yamaha, para kru tampak sibuk melakukan evaluasi. Tapi dari ekspresi mereka pun terlihat bahwa mereka tahu, masalah ini lebih dalam dari sekadar setelan atau ban. Kini, Fabio Quartararo hanya bisa menatap sisa musim dengan realistis. Bukan lagi soal podium, mungkin hanya soal bertahan dan menjaga harga diri sebagai mantan juara dunia. Tapi hingga kapan? Apakah Yamaha akan bangkit? Atau justru kehilangan satu-satunya harapan mereka? Yang jelas, di Brno 2025, bukan hanya motor Quartararo yang tertinggal, tapi juga semangatnya mulai pudar. Fabio Quartararo ultimatum masa depan dengan Yamaha tergantung pada kompetitif tidaknya motor, bukan mesin V4. Fabio Quartararo, juara dunia MotoGP 2021 sekaligus andalan tim Monster Energy Yamaha, akhirnya angkat suara soal hubungan yang tengah memanas dengan tim pabrikan Jepang tersebut. Di tengah upaya Yamaha untuk melakukan transformasi besar-besaran dengan mengembangkan mesin V4 untuk musim 2026, Quartararo justru memperlihatkan ketegangan emosional yang tak bisa lagi disembunyikan. Baginya, keputusan untuk memperpanjang kontrak tak akan ditentukan oleh jenis mesin apa yang digunakan, melainkan seberapa kompetitif motor yang akan ia tunggangi musim depan. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa hubungan antara Quartararo dan Yamaha berada dalam situasi genting. El Diablo, sapaan akrabnya, mulai kehilangan kesabaran setelah sekian lama bertarung dengan motor M1 yang dinilainya stagnan. Meski sudah meraih 4 pole position musim ini, semuanya berakhir tanpa podium. Fakta ini menjadi pukulan telak bagi pembalap sekelas Quartararo, yang sejak beberapa musim terakhir kerap menjadi tulang punggung Yamaha dalam mempertahankan muka di kelas Premier. Ketegangan yang tak lagi tersembunyi. Kami memang tengah melalui masa sulit, dan saya harus jujur, ini bukan soal mesin V4 atau inline 4, ujar Quartararo dalam pernyataan emosional yang menggambarkan ketegangan di dalam tim. Saya tidak peduli apakah mesinnya V4 atau bukan. Saya hanya ingin motor yang kompetitif untuk musim depan. Quartararo juga menyinggung langsung sosok penting di balik proyek Yamaha, yaitu Managing Director Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saya rasa dia tidak terlalu paham sisi teknis. Tapi yang jelas, mereka tahu apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan saya, ujarnya belak-belakan. Komentar ini seolah menjadi ledakan dari tekanan yang selama ini ditahan. Sebagai pembalap papan atas, Quartararo tak hanya dituntut tampil maksimal di lintasan, tapi juga menanggung beban ekspektasi besar dari tim dan penggemar. Ketika performa motor tak kunjung membaik meski perubahan teknis terus dijanjikan, frustrasi pun tak terelakkan. Yamaha dan proyek mesin V4, harapan baru atau sekadar ilusi? Yamaha selama ini dikenal sebagai satu-satunya pabrikan besar di MotoGP yang tetap setia menggunakan mesin inline 4, yang menjadi bagian dari identitas mereka selama puluhan tahun. Mesin ini telah membawa mereka pada 8 gelar dunia bersama para legenda seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan tentu saja,
Fabio Quartararo. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan dominasi pabrikan bermesin V4 seperti Ducati dan KTM, Yamaha akhirnya mulai terbuka untuk berubah. Saat ini, dua test rider mereka, Andrea Dovizioso dan Augusto Fernandes, tengah intens menguji prototipe mesin V4 tersebut. Salah satu evaluasi terbaru dilakukan oleh Alex Rins saat sesi tes di Brno, Republik Ceko, 2 pekan lalu. Hasilnya cukup mengejutkan. Mesin V4 Yamaha masih 2 detik lebih lambat dibandingkan mesin inline 4 mereka saat ini. Meski begitu, Pavesio tetap optimis. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa Yamaha menargetkan penggunaan mesin V4 mulai musim 2026 sebagai bagian dari transisi menuju regulasi baru pada 2027, di mana kapasitas mesin MotoGP akan berubah dari 1000 cc menjadi 850 cc. Kami mengembangkan motor 2026 dan juga secara paralel mengerjakan motor 2027. Ini kompleks, menantang, tapi memang perlu jika kami ingin kembali ke posisi yang kami inginkan, ujar Pavesio. Ujian besar menanti, tes tengah musim dan masa depan Quartararo. Fabio Quartararo dijadwalkan akan menjajal langsung mesin V4 Yamaha pada tes tengah musim yang digelar bulan September nanti. Tes ini bisa menjadi titik balik hubungan antara sang pembalap dan Yamaha. Jika motor menunjukkan perkembangan nyata, harapan untuk perpanjangan kontrak bisa terbuka kembali. Namun jika tidak, masa depan Quartararo bersama Yamaha dipertanyakan. Selama ini saya sudah bersabar. Tapi saya juga ingin tahu apakah mereka benar-benar serius membawa kami kembali ke papan atas, ungkap Quartararo. Dengan segala tekanan yang dihadapi, Quartararo berada dalam dilema emosional. Di satu sisi, ia mencintai Yamaha yang telah membesarkan namanya. Tapi di sisi lain, karirnya sebagai pembalap elit tidak bisa terus dikorbankan untuk proyek yang belum pasti. Arah angin yang belum jelas. Kisah antara Quartararo dan Yamaha saat ini bagaikan menunggu ujung dari sebuah tali yang ditarik dari dua arah. Yamaha tengah berjudi dengan masa depan, berani beralih ke V4, namun belum sepenuhnya siap. Sementara Quartararo tidak bisa terus berjudi dengan waktu dan karirnya. Musim 2025 masih panjang, namun waktu terasa semakin sempit untuk Yamaha membuktikan bahwa mereka masih layak menjadi tempat berlabuh bagi juara dunia seperti Fabio Quartararo. Jika tidak ada perbaikan konkret dalam waktu dekat, maka pernyataan El Diablo hari ini bisa menjadi pertanda perpisahan yang menyakitkan di musim mendatang.